perang Israel, Iran, Amerika masih terus berlanjut ya guys. Bunker rahasia Hamas berhasil dihancurkan dalam operasi militer terkoordinasi yang menargetkan jaringan bawah tanah kelompok tersebut, menewaskan sekitar 800 anggota Hamas yang bersembunyi di dalamnya. Kejadian ini terjadi setelah Hamas meluncurkan serangan roket secara masif ke wilayah Tel Aviv, memicu respons langsung dari militer Israel yang memanfaatkan intelijen terkini untuk menemukan lokasi persembunyian strategis kelompok itu. Operasi ini menandai salah satu serangan paling signifikan terhadap infrastruktur bawah tanah Hamas dalam beberapa tahun terakhir. Sumber militer Israel mengkonfirmasi bahwa serangan ini direncanakan dengan mengandalkan data satelit, intersepsi komunikasi, dan pengintaian lapangan yang berlangsung selama berminggu-minggu. Kami memiliki bukti konkret mengenai lokasi dan jumlah anggota yang berada di bunker tersebut, ujar pejabat senior militer Israel. Bunker itu sendiri diketahui terletak di zona tersembunyi di Gaza, dibangun dengan lapisan beton bertulang dan sistem ventilasi yang kompleks untuk menghindari serangan udara. Namun, sistem pertahanan ini tidak mampu menahan serangan presisi tinggi yang diluncurkan militer Israel. Ledakan yang terjadi begitu dahsyat sehingga struktur bawah tanah runtuh total, menimbulkan krater besar di permukaan dan menghancurkan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Angka korban yang mencapai 800 anggota Hamas menimbulkan dampak signifikan terhadap kemampuan operasional kelompok tersebut. Menurut analis keamanan regional, kehilangan ini akan memukul kapasitas logistik dan komando Hamas, terutama dalam merencanakan serangan skala besar ke wilayah Israel di masa mendatang. Meski demikian, militer Israel menegaskan bahwa operasi ini bukan sekedar serangan balasan, melainkan tindakan pencegahan yang dirancang untuk meminimalkan ancaman terhadap warga sipil di Tel Aviv dan sekitarnya. Saksi mata dan sumber intelijen menyebutkan bahwa sebelum serangan bunker, Hamas telah meluncurkan lebih dari 50 roket ke berbagai target di Tel Aviv, sebagian berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Serangan ini memicu alarm darurat di kota-kota besar Israel, memaksa ribuan warga untuk mencari perlindungan di ruang bawah tanah. Tindakan balasan Israel dilakukan dalam hitungan jam setelah peluncuran roket, menunjukkan kemampuan respons cepat militer dan efektivitas pengumpulan intelijen. Operasi penghancuran bunker juga menimbulkan kerusakan sekunder di area sekitarnya. Infrastruktur sipil dekat lokasi serangan mengalami retakan dan beberapa fasilitas terbakar akibat ledakan besar. Militer Israel menyatakan bahwa meski ada kerusakan, keselamatan warga sipil tetap menjadi prioritas dan evakuasi dini telah dilakukan sebelum serangan dimulai. Dengan terbongkarnya bunker rahasia ini, analis regional menilai bahwa Hamas menghadapi tekanan signifikan dalam mempertahankan jaringan bawah tanahnya. Penurunan kemampuan logistik dan jumlah anggota inti dapat mengurangi efektivitas kelompok dalam serangan berskala besar. Namun, sumber keamanan juga menegaskan bahwa Hamas memiliki sistem cadangan dan terowongan lain yang tersebar, sehingga ancaman terhadap wilayah Israel tetap ada meski telah terjadi pukulan besar. Setelah ledakan dahsyat yang menghancurkan bunker rahasia Hamas, militer Israel mengeluarkan laporan rinci mengenai operasi tersebut, menegaskan bahwa serangan ini merupakan puncak dari serangkaian pengintaian dan koordinasi intelijen yang berlangsung selama berminggu-minggu. Menurut data resmi, serangan dimulai pada dini hari ketika aktivitas di bunker diperkirakan paling tinggi, memastikan efek maksimum terhadap anggota Hamas yang bersembunyi di dalamnya. Bunker yang dihancurkan merupakan salah satu pusat komando bawah tanah utama Hamas, dilengkapi dengan fasilitas komunikasi, logistik, dan ruang perencanaan operasi. Sumber militer Israel menyatakan bahwa fasilitas ini juga berfungsi sebagai titik koordinasi peluncuran roket ke wilayah Tel Aviv dan sekitarnya. Dengan target yang berhasil diidentifikasi secara akurat, militer Israel memanfaatkan rudal presisi tinggi untuk menembus lapisan beton bertulang yang sebelumnya dianggap aman oleh Hamas. Analisis ledakan menunjukkan bahwa struktur bawah tanah hancur total, menciptakan krater dengan diameter lebih dari 50 meter. Ledakan tidak hanya menewaskan 800 anggota Hamas yang berada di dalam bunker, tetapi juga merusak jaringan terowongan yang terhubung ke lokasi lain di Gaza. Sistem ventilasi, generator listrik, dan ruang penyimpanan amunisi ikut hancur. Pejabat militer Israel menegaskan bahwa operasi ini dirancang untuk meminimalkan risiko terhadap warga sipil, namun kerusakan sekunder di permukiman sekitar tidak bisa sepenuhnya dihindari. Dampak strategis dari serangan ini signifikan.
Kehilangan 800 anggota inti Hamas berarti gangguan besar terhadap kemampuan kelompok itu dalam merencanakan dan mengeksekusi serangan lebih lanjut. Analis keamanan menilai bahwa ini akan menurunkan efektivitas jaringan logistik Hamas, menghambat distribusi senjata dan persenjataan, serta melemahkan struktur komando internal mereka. Beberapa pejabat militer Israel bahkan menyebut operasi ini sebagai pukulan presisi yang memutus jantung logistik Hamas. Selain itu, serangan ini menimbulkan efek psikologis yang kuat terhadap anggota Hamas dan warga di wilayah Gaza. Kehancuran bunker menunjukkan bahwa bahkan fasilitas yang dianggap paling aman sekalipun dapat ditemukan dan dilumpuhkan. Hal ini kemungkinan akan memaksa Hamas untuk meninjau ulang lokasi-lokasi persembunyian dan strategi pertahanan bawah tanah mereka. Dalam hal keamanan regional, serangan ini juga mempengaruhi dinamika di antara faksi-faksi yang ada di Gaza. Sumber intelijen menyebut adanya ketegangan internal di Hamas terkait dengan perencanaan serangan ke Tel Aviv yang gagal dan kehilangan anggota penting. Beberapa analis menyatakan bahwa ketidakstabilan internal ini bisa membuka celah bagi intervensi militer atau diplomatik dari pihak ketiga, termasuk Mesir dan PBB yang selama ini berperan sebagai mediator dalam konflik Gaza-Israel. Secara militer, Israel menegaskan kesiapan untuk menindak ancaman lebih lanjut. Sistem pertahanan udara dan pasukan darat tetap berada dalam status siaga tinggi. Serangan roket Hamas ke Tel Aviv yang memicu operasi ini menjadi bukti nyata bahwa kelompok tersebut masih memiliki kapasitas menyerang, meski kemampuan mereka kini tereduksi. Militer Israel menyatakan bahwa langkah-langkah pencegahan berikutnya akan terus dilaksanakan untuk melindungi warga sipil dan menekan kemampuan operasional Hamas lebih lanjut. Selain dampak langsung terhadap Hamas, operasi ini juga mengirim pesan strategis yang jelas kepada semua kelompok bersenjata di wilayah itu. Koordinasi dan pengintaian militer Israel efektif, dan fasilitas penting yang dianggap aman sekalipun rentan terhadap serangan presisi. Para analis menilai bahwa serangan ini tidak hanya menghancurkan bunker, tetapi juga mengubah perhitungan strategis Hamas dalam jangka menengah, memaksa mereka menyesuaikan cara operasi bawah tanah, logistik, dan komunikasi. Dengan kondisi ini, wilayah Gaza diperkirakan akan mengalami periode ketidakpastian tinggi. Aktivitas militer Hamas kemungkinan akan lebih tersembunyi dan sporadis, sementara Israel tetap mempertahankan tekanan maksimal melalui pengawasan udara dan serangan presisi. Peristiwa ini menandai babak baru dalam konflik yang terus berlangsung, di mana kemampuan intelijen, presisi serangan, dan koordinasi operasi menjadi faktor kunci dalam menentukan hasil di medan perang. Setelah kehancuran bunker rahasia Hamas yang menewaskan sekitar 800 anggota, kelompok tersebut menyatakan bahwa serangan Israel merupakan pukulan berat terhadap struktur bawah tanah dan kapasitas komando mereka. Sumber internal Hamas yang berbicara dengan syarat anonim mengungkapkan kekacauan dalam jaringan koordinasi mereka karena kehilangan anggota senior dan fasilitas logistik utama. Laporan intelijen juga menunjukkan bahwa beberapa komandan lapangan tengah mempertimbangkan untuk memindahkan operasi ke lokasi yang lebih tersembunyi dan memperkuat sistem komunikasi darurat untuk menghindari serangan presisi serupa di masa mendatang. Warga sipil di wilayah Gaza juga merasakan dampak langsung dari serangan ini. Ledakan besar menghancurkan sebagian jalan dan fasilitas umum di sekitar lokasi bunker, memaksa ribuan orang untuk mengungsi sementara. Sekolah, pusat kesehatan, dan beberapa fasilitas listrik mengalami kerusakan ringan hingga sedang akibat getaran dan gelombang ledakan. Organisasi Kemanusiaan Internasional menyebutkan bahwa evakuasi dini yang dilakukan militer Israel membantu mengurangi jumlah korban sipil, meskipun kerusakan infrastruktur tetap menimbulkan hambatan signifikan bagi kehidupan sehari-hari di kawasan tersebut. Selain dampak fisik, serangan ini menimbulkan efek psikologis yang besar di antara warga. Ketakutan akan serangan mendadak dan ketidakpastian keamanan membuat banyak warga mengalami stres berat, sementara ketegangan meningkat antara kelompok militan dan masyarakat sipil yang mencoba menghindari konflik langsung. Sumber medis setempat menyebutkan lonjakan kasus tekanan darah tinggi dan serangan panik di beberapa distrik akibat ledakan bunker. Secara strategis, kehancuran bunker juga mempengaruhi kemampuan Hamas dalam melancarkan serangan lanjutan ke wilayah Israel.
Hilangnya pusat koordinasi, fasilitas komunikasi, dan anggota inti diperkirakan akan menunda atau membatasi kemampuan mereka dalam melancarkan roket atau serangan skala besar. Analis keamanan menilai bahwa Hamas kini harus mengubah strategi operasional mereka, berfokus pada operasi kecil bersifat sporadis dan mengandalkan jaringan cadangan untuk komunikasi dan logistik. Reaksi internasional terhadap serangan ini beragam. Beberapa negara mendukung langkah Israel sebagai tindakan pertahanan terhadap serangan roket ke Tel Aviv, sementara organisasi internasional menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan mengutamakan perlindungan warga sipil. Laporan awal dari PBB menunjukkan keprihatinan atas tingginya jumlah korban di pihak Hamas dan dampak terhadap infrastruktur sipil, meskipun menekankan bahwa serangan bunker merupakan respons terhadap agresi yang terjadi sebelumnya. Sementara itu, Hamas berupaya memobilisasi propaganda untuk mengembalikan moral anggotanya. Media internal kelompok itu menekankan bahwa meski bunker hancur, semangat perlawanan tetap ada, dan operasi militer Israel hanyalah salah satu tantangan yang akan mereka hadapi. Namun, laporan lapangan dan pengawasan intelijen menunjukkan bahwa banyak unit lapangan mengalami kebingungan sementara, dan beberapa komandan senior sedang melakukan evaluasi mendalam terhadap lokasi persembunyian dan strategi pertahanan mereka. Dalam jangka panjang, kehancuran bunker ini diperkirakan akan mengubah dinamika konflik Gaza-Israel. Hilangnya anggota dan fasilitas logistik membuat Hamas lebih berhati-hati dalam melancarkan serangan skala besar, sementara Israel memperoleh keuntungan strategis dari informasi intelijen yang dikumpulkan sebelum operasi. Selain itu, ketidakpastian di Gaza kemungkinan akan memicu ketegangan sosial, menimbulkan kebutuhan bantuan kemanusiaan yang lebih besar, dan memperburuk kondisi hidup warga sipil yang selama ini hidup di tengah konflik. Meskipun Hamas masih memiliki jaringan terowongan dan fasilitas cadangan, operasi penghancuran bunker menandai salah satu pukulan terbesar terhadap kemampuan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Para analis memperingatkan bahwa efek psikologis, logistik, dan komando dapat membatasi aktivitas militan, tetapi ancaman jangka menengah tetap ada, terutama jika kelompok tersebut berhasil menyesuaikan strategi mereka dan memanfaatkan jalur tersembunyi lainnya. Setelah keberhasilan menghancurkan bunker rahasia Hamas dan menewaskan sekitar 800 anggota, militer Israel menegaskan bahwa operasi ini bukan sekadar tindakan balasan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk menekan kapasitas operasional kelompok militan di Gaza. Pejabat senior militer Israel menyatakan bahwa pengintaian dan serangan presisi akan terus dilakukan untuk mencegah peluncuran roket lebih lanjut ke wilayah sipil, sekaligus mengurangi risiko terhadap warga Tel Aviv dan kota-kota sekitarnya. Langkah lanjutan yang diumumkan militer Israel mencakup peningkatan patroli udara dan pemantauan satelit di seluruh jalur terowongan Hamas. Sistem pengawasan elektronik diperkuat, termasuk penggunaan drone pengintai dan sensor bawah tanah untuk mendeteksi pergerakan dan aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, militer menyiapkan tim respons cepat untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Hamas yang tersisa, termasuk potensi serangan darat atau peluncuran roket sporadis. Evaluasi militer Israel terhadap operasi ini menyoroti efektivitas koordinasi intelijen yang memungkinkan serangan presisi. Data satelit, intersepsi komunikasi, dan laporan lapangan yang dikumpulkan selama berminggu-minggu terbukti krusial dalam mengidentifikasi lokasi bunker dan jumlah anggota yang berada di dalamnya. Pejabat militer menyebut bahwa kehilangan anggota inti Hamas akan berdampak langsung pada kemampuan kelompok tersebut dalam merencanakan dan mengeksekusi operasi skala besar. Dampak regional dari serangan ini mulai terlihat. Negara-negara tetangga dan mediator internasional memantau situasi dengan cermat karena eskalasi militer dapat mempengaruhi stabilitas kawasan. Mesir, PBB, dan beberapa organisasi internasional menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan memprioritaskan keselamatan warga sipil, mengingat kerusakan infrastruktur di Gaza akibat ledakan bunker cukup signifikan.
Sementara itu, analis keamanan regional menilai bahwa keberhasilan operasi Israel menunjukkan peningkatan kemampuan militer dan intelijen yang dapat menjadi faktor penentu dalam perhitungan strategis di Timur Tengah. Di pihak Hamas, reaksi terhadap serangan ini beragam. Beberapa komandan mencoba menutupi kerugian dan memulihkan moral anggota, sementara yang lain fokus pada pengamanan lokasi cadangan dan perbaikan jaringan komunikasi bawah tanah. Kehancuran bunker memaksa mereka untuk mempertimbangkan strategi baru dalam menghadapi tekanan Israel, termasuk penggunaan jalur persembunyian alternatif dan operasi lebih tersembunyi. Meski demikian, kerugian besar ini diperkirakan akan membatasi kapasitas Hamas dalam meluncurkan serangan langsung ke wilayah Israel dalam jangka pendek. Serangan bunker juga mempengaruhi persepsi warga sipil di Gaza. Ketakutan akan serangan mendadak meningkat, sementara kebutuhan bantuan kemanusiaan menjadi lebih mendesak. Organisasi internasional mulai memetakan dampak kerusakan infrastruktur, termasuk fasilitas listrik, air bersih, dan layanan medis, untuk memastikan bantuan dapat disalurkan tepat sasaran. Sumber lokal menyebutkan bahwa evakuasi dini dan prosedur keamanan membantu mengurangi korban sipil, namun kondisi kehidupan tetap terganggu akibat kerusakan fisik dan ketidakpastian keamanan. Secara keseluruhan, operasi penghancuran bunker menandai titik penting dalam konflik Gaza-Israel. Israel berhasil memberikan pukulan strategis terhadap kapasitas militan Hamas, sementara kelompok tersebut dihadapkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan strategi, memperkuat pertahanan, dan memulihkan moral anggota. Dampak regional pun terasa karena negara-negara tetangga, mediator internasional, dan organisasi kemanusiaan memperhatikan eskalasi ini dengan serius. Militer Israel menegaskan bahwa langkah selanjutnya akan terus fokus pada pencegahan ancaman, pengumpulan intelijen, dan serangan presisi terhadap target strategis Hamas. Sementara itu, Hamas harus menghadapi kenyataan bahwa kehilangan fasilitas dan anggota inti akan membatasi operasi mereka dalam jangka pendek, meski kelompok tersebut kemungkinan akan mencoba menyesuaikan taktik untuk mempertahankan keberadaan mereka di wilayah konflik. Ya, kita nggak pernah, atau kita nggak ada yang tahu ya, ini kapan perang ini akan berakhir. Tapi kita berharap ya, seluruh dunia berharap bahwa perang antara Iran, Israel, USA itu segera berakhir ya guys, karena dampaknya itu kasihan ke warga kan, ke rakyat sipil, dan bisa menggoncang perekonomian dunia juga ya guys, yang otomatis dampaknya itu luar biasa ya. Ekonomi Indonesia termasuk bakal kena ya. Oke. Ya, makasih yang sudah menonton video Thomas dari awal sampai selesai. Salam sehat, sukses, bahagia selalu ya. Tetap semangat.